Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan pelajaran seni budaya untuk kelas 12 MIPA. Melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang menggambar perspektif yang sudah saya sampaikan, dan di pertemuan berikut ini adalah teknik menggambar perspektif secara terukur apabila yang kita kerjakan itu membentuk sudut. Ya, jadi nanti contohnya adalah bidang yang membentuk sudut terhadap garis tanah. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nana, di kesempatan ini akan saya jelaskan bagaimana jika kita menggambar sebuah bidang seperti yang kalian kerjakan kemarin, tetapi membentuk sudut. Yang kemarin adalah garis ABCD-nya, bidang ABCD-nya itu satu sisi sejajar dengan GT, satu sisi lagi tegak lurus dengan GT, sehingga cukup dilakukan menarik titik-titik sudut menuju ke M, kemudian dikombinasi dengan menarik garis tegak lurus dengan GT, kemudian ditarik ke P. Nah, sekarang bagaimana caranya menggambar sebuah bidang jika bidang itu membentuk sudut terhadap GT? Cara yang pertama seperti kemarin, tarik setiap titik-titik sudut, yaitu titik A, B, C, D ini menuju M. Itu cara pertama. Selanjutnya kombinasikan dengan cara kedua, yaitu menarik titik-titik sudut itu tegak lurus terhadap GT. Maaf anak-anak, kemarin pekerjaan kalian banyak yang tidak tegak lurus. Jadi pastikan bahwa menarik titik sudut memotong GT, ini adalah GT, itu adalah tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Sehingga beberapa gambar kalian kemarin yang sudah dikirim, saya lihat ada beberapa pekerjaan yang agak kurang tepat, ya. Jadi kalau AB itu sejajar dengan GT, maka nanti di bidang tafrir, itu hasilnya tetap sejajar dengan GT. Jika garis itu tegak lurus terhadap GT, hasilnya di bidang tafrir juga tegak lurus terhadap GT. Nah, sekarang ini jika garis atau bidang yang kita gambar itu membentuk sudut. Jadi cara yang pertama tadi, tarik garis ke M, semuanya sudah. Kemudian masing-masing titik tarik menuju GT, tegak lurus. Setelah itu tarik ke P. Kalau itu semuanya sudah selesai, lihat cara yang ketiga. Ini yang anak-anak sering keliru di sini. Perhatikan, jika sudut yang dibentuk sisi AB ataupun AD itu 45 derajat, maka perhatikan antara TL1M, TL2 itu sudutnya 45 derajat. Masing-masing maksud saya, ya. Jadi kalau sudut yang dibentuk antara TL1M dengan TL2 itu pasti 90 derajat. Ingat-ingat, antara TL1M dan TL2 itu pasti 90 derajat. Tetapi sudut 90 derajat ini tidak selamanya 45-45. Bisa saja 45-45, bisa 40-50, bisa 60-30, bisa 20-70.
bergantung pada sudut yang dibentuk oleh benda atau bidang tersebut. Nah, contohnya ini saya gunakan sekitar 30 derajat. Mohon maaf tadi saya menggambarnya tidak persis 30 derajat ya. Jadi nanti anak-anak dari cara 1, 2 dilanjut cara 3 itu nanti perpotongan titik-titiknya itu pasti di satu titik. Nah, ini ya. Ada 1, 2, 3, 4. Perpotongan antara garis biru, garis merah, garis kuning yang saya gambar itu memotong di satu titik. Jika nanti kalian itu menggambar ternyata perpotongan dari ketiga cara tadi itu tidak pada satu titik, maka bisa dipastikan bahwa gambar Anda belum tepat, artinya masih kurang benar. Nah, kembali ke sudut ini anak-anak. Jika TL1M dan TL2 itu 90 derajat, maka tadi saya bilang komposisinya bisa 45-45, bisa 50-40, bisa 20-70, bergantung pada AB yang dibentuk ini. Jadi caranya nanti, misal soal saya itu AB itu sudutnya 30 derajat, maka garis AB itu diperpanjang sampai memotong GT. Ini garis DC pun juga gitu, diperpanjang sampai memotong GT. Nah, di mana letak TL2? Ingat anak-anak, kalau nanti kalian nariknya ke sebelah kiri, maka larinya ke TL2. Jika nanti kalian itu nariknya ke kanan, jadi AD ini diperpanjang, itu larinya ke TL1. Jadi kebalikannya. Sekali lagi, kalau narik perpanjangan garis itu menuju ke sebelah kiri, maka nanti nariknya ke TL2. Kalau narik garisnya itu ke kanan, maka larinya ke TL1. Seperti itu. Ini ketika saya perpanjang ke kanan, tarik ke TL1 sama, nanti akan ketemu di sini titik A aksennya. Kemudian di sini adalah titik D aksen. Di sini adalah titik C aksen, kemudian di sini adalah B aksen. Kamu cari yang 3 perpotongan ini. Kalau dalam contoh saya, perpotongan antara kuning, merah, dan garis biru. Nah, ini kalau diberi garis tebal, maka kalian akan menghasilkan gambar itu. Saya ulangi lagi, jika AB ini ditarik 30 derajat terhadap GT, maka nanti komposisinya di atas, di M ini adalah 60-30. Permasalahannya begini anak-anak. Mungkin timbul pertanyaan, yang 30 itu yang dari TL1 atau TL2? Atau sebaliknya, yang 60 itu dari TL1 atau TL2? Nah, coba kamu lihat. Jika AB ini diperpanjang dengan sudut 30 derajat, pastikan nanti garis yang dibentuk oleh TL2, sekali lagi, garis yang dibentuk oleh TL2 dan M itu nanti akan sejajar dengan AB. Saya ulangi, AB ini diperpanjang kemudian lari ke TL2 lah. Permasalahannya tadi kalian belum menentukan yang 30 yang di TL1 atau di TL2. Pastikan nanti. Jadi gini, untuk memudahkan, garis yang miring ke kiri ini ya. Jadi kalau diperpanjang ke kiri itu nanti akan sejajar dengan yang di sini. Sementara garis yang miring di sini akan sejajar dengan yang di sini. TL1. Saya ulangi lagi, karena AB itu larinya ke kiri, maka nanti larinya ke TL2. Maka pastikan sudut yang dibentuk antara PM dan TL2 itu adalah 60 derajat lawannya. Sementara AD itu kalau diperpanjang menuju GT, sudut yang dibentuk adalah 60, maka ditarik ke TL1. Lawannya 60 itu adalah 30. Jadi seperti itu anak-anak. Sekali lagi, AB itu membentuk sudut 30 derajat terhadap GT, maka larinya ke TL2. Karena di sini 30, maka di TL2 ini 60.
Sementara AD itu membentuk sudut 60 derajat terhadap GT, maka larinya ke TL1. Nah, berapa sudut yang dibentuk dari TL1? Adalah 30 sebagai lawannya 60. Itu anak-anak. Nah, sekarang kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini hasilnya. Dari tarian garis yang pertama tadi warna biru, kemudian yang kedua warna merah, dan yang ketiga warna kuning, maka dihasilkan 4 titik potong dari perpotongan 3 garis tersebut. Ya, jadi di sini adalah A aksen, kemudian di sini adalah B aksen, di sini adalah C aksen, dan di sini adalah D aksen. Begitu anak-anak cara menggambar bidang untuk diperspektifkan jika bidang itu membentuk sudut terhadap GT. Oh ya anak-anak, nanti pastikan dalam latihan saya itu, kalau kemarin itu jarak antara bidang dengan GT tidak saya berikan jarak, nanti dalam latihan itu saya coba saya beri jarak. Jadi antara bidang ABCD ini ada berapa senti terhadap GT, kemiringannya berapa derajat terhadap GT, itu nanti ada ketentuan. Demikian anak-anak yang bisa saya jelaskan. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami dan Anda nanti bisa mengerjakan latihan-latihan itu dengan sempurna. Ingat anak-anak, garis-garis yang ditebelin itu adalah garis GT, garis horizontal, garis vertikal antara B1 sampai M itu ditebelin. Kemudian hasil yaitu A aksen, B aksen, D aksen, C aksen ini ditebelin, dan garis soal ini juga ditebelin. Yang lain dibuat tipis karena sifatnya hanyalah garis bantu. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat dan kalian tetap semangat, sehat, bisa mengerjakan pembelajaran dari rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.